Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas 2 pintu dengan merek Sharp. Ya, kendala kulkas ini yang bagian bawah tidak dingin dan bagian atas kalau untuk pembuatan es batunya tidak bisa jadi es. Ya, dapat kita lihat di bagian untuk pembuatan es di sini lokasi atau ruangnya hampir dipenuhi dengan gumpalan bunga es yang seharusnya tidak ada karena kulkas 2 pintu itu ada sirkulasi penghilang bunga esnya atau defrostnya. Jadi dapat kita lihat mungkin atau kemungkinan besar untuk kulkas ini mengalami kerusakan di bagian defrost atau penghilang bunga esnya tidak bekerja. Ya, untuk memperbaikinya kita baiknya hilangkan bunga esnya ini, kita bersihkan dulu, kita hilangkan semuanya, lalu kita cek satu persatu bagian manakah yang mengalami kendala. Ya, untuk menghilangkan bunga es tadi harusnya dibikinin air panas ya, tapi yang punya kulkas pergi ke pasar, jadi kita nggak ada air panas, jadi langsung saja kita bersihkan dengan alat seadanya ya, kita kipasin dan kita beri las ya, tadi las gas ya. Ya, ini sudah hilang bunga esnya bagian depan, bisa diambil, bisa dicopot, tinggal kita copot untuk bagian evapnya. Nanti kita akan lihat bagian defrostnya atau bagian heaternya apakah bermasalah ya. Ini kita buka dulu ya. Ya, ini bagian pembuatan es batunya ya, kita lepas semua. Ini kelihatannya masih susah sekali karena bagian dalamnya ini masih ada esnya yang merekat ya, jadi agak sulit. Dan sudah kita bongkar, dan bagian sininya juga masih banyak bunga es. Di kipasnya bisa muter ya, tadi dapat kita lihat itu tertutup dengan bunga es. Ini masih banyak juga nih esnya ya. Nah, ini sudah kita bongkar, dapat kita lihat bagian heaternya yang di bagian bawah evaporator ya. Ini yang ada gerut-gerutnya, ini adalah evap atau evaporator untuk mesin pendinginannya ya. Heaternya kita lepas, ini kabel heaternya atau kabel pemanasnya ya. Setelah kita selidiki ternyata bagian heaternya tidak bekerja, dan sudah saya cek menggunakan multitester, ternyata tegangannya hanya berkisar 30 volt yang seharusnya 220 volt atau arus PLN. Nah, langsung saja tadi kita jumper dengan, karena untuk fasenya atau yang warna oranye atau warna di sini warna apa tadi, pink ya, warna pink. Ini warna pink masih ada 220 voltnya, jadi yang ground yang bermasalah. Dan langsung saja jumper dengan kabel kipas yang warna hitam itu groundnya ada. Jadi kita cek ya, kita cek ternyata berfungsi ya, tapi untuk timernya masih belum bekerja ya. Kipasnya berjalan, heaternya bekerja, tapi untuk heaternya kita coba putar dengan manual apakah heaternya bekerja normal ya. Nanti kita coba cek panas apa enggak, kita putar di skala untuknya, kita coba cek heaternya apakah sudah panas ya, dan hangat ya, hangat. Berarti sukses. Untuk jumpernya tadi yang bagian groundnya itu rusak, bagian satu kabelnya itu gak keluar tegangan, hanya 30 volt ya. Ini bagus, setelah dijumper bekerja. Dan bagian timernya kita set
jumper juga karena bagian groundnya juga bermasalah, jadi untuk timernya juga nggak jalan teman-teman ya. Untuk timernya dia nggak jalan, jadi untuk ground ini timer dengan pin 4 pin ya, pin 13 ya. Jadi ini yang ground tadi dicek nggak ada tegangan atau hilang, jadi nggak muter. Terus saya beri tegangan suntik dari kabel lampu yang ground bekerja. Ternyata untuk sambungannya dapat kita lihat ya di sini nih, ini kelihatan yang disolasi itu. Nah itu tadi saya jumper, jadi saya putus dari yang kabel hitam 2 itu adalah sumber groundnya, saya putus, terus saya sambung dengan kabel lampu. Tentunya kabel lampu yang bagian input, kalau yang bagian output nanti kalau sewaktu-waktu lampunya putus jadi nggak bisa bekerja juga. Jadi disambung dengan kabel sebelum lampunya dipasang ya, jadi tahu apakah bekerja apa enggak ya. Jadi kerusakan kulkas ini dikarenakan kabelnya korosi, kemungkinan di bagian dalamnya itu korosi. Jadi untuk timernya nggak bekerja dan heater atau defrostnya nggak bekerja dikarenakan tegangannya hilang. Jadi kali ini tidak mengganti apa-apa, timer juga nggak diganti, heater juga nggak diganti, atau defrostnya juga nggak diganti, hanya jumper kabel saja. Dan akhirnya tinggal penutupan ya. Ini yang bermasalah tadi, kabel bagian ground tidak terdeteksi tegangan normal. Saat dilakukan pengetesan pakai multitester, untuk tegangan fasenya itu pakai test pen menyala dan groundnya juga ikut menyala, jadi groundnya itu yang bermasalah. Terus setelah dijumper sudah normal kembali dan timernya juga kita lihat tadi sudah berjalan. Jadi ini tinggal perapian atau tinggal ngerapihin ya, tinggal ngerapihin. Ini untuk pemasangan kembali. Ini Mas Tony rekan saya yang mengerjakan, saya yang merekam ya. Ya nggak apa-apa ya. Sudah kenceng belum ini? Sudah ya, sudah maghrib di sekitar sini teman-teman ya. Tanggung tinggal dikit, tinggal ngerapihin ya. Sebentar lagi tinggal ngerapihin aja, tinggal kita tutup, tinggal sebentar lagi. Sudah azan di sini ya. Tadi untuk ngilangin bunga esnya terlalu lama soalnya, jadi benar-benar ngabisin waktu. Sebaiknya nanti kalau misalkan ada pelanggan lagi atau customer lagi yang lain, baiknya sebelum dikerjakan dihubungin dulu, itu kulkasnya harap dicabut terlebih dahulu biar tidak menghabiskan waktu atau mempercepat kerjanya. Dan ini tadi lumayan terbuang waktunya karena untuk membuang bunga es yang udah sangat keras ya. Ya ini tinggal ngerapiin aja ya. Terima kasih untuk teman-teman sudah mampir ke channel saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya, dapat membantu untuk teman-teman informasi sharing ataupun yang ingin belajar memperbaiki kulkas sendiri juga bisa. Dengan dasar tahu arus listrik ya, tahu dasar untuk kinerja heater atau timer bekerjanya seperti apa. Jadi sebenarnya ini sangat mudah teman-teman, selain untuk pengisian freon, jadi nggak perlu alat khusus, yang penting bisa bongkar dan tahu atau tegangan mana yang dibutuhkan dan berapa volt yang untuk dibutuhkan ya. Ya, untuk sekian, terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.